Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Mari kita baca sama-sama ya nak ya. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Nah, ini ya gambarnya. Asik ya, ada bawa banyak makan-makan gitu ya. Makanan-makanan. Nah, perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Kalau turis asing dilihat dari rambutnya ya, warnanya biasanya tidak berwarna hitam. Ya. Turis asing mengenakan celana pendek. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Nah, tadi itu sudah dari orang-orangnya berbeda, sekarang bajunya. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Ayo menulis. Bacalah kembali teks pergi ke pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, kita mencari kalimat utama berarti nak ya. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf 1. Ada 4 paragraf, ada 5 paragraf ya. Mari kita hitung apakah benar ada 5 paragraf. Oke, ini 1 2 3 4 5. Benar ada 5 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Kalimat pertamanya adalah Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan paragraf terakhir atau yang kelima adalah seperti apakah transportasi air di masa depan. Nah, mudah ya, kalau kita sering mengerjakan itu akan mudah. Ayo bercerita. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Alat transportasi dulu dan sekarang. Oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, ada sepeda zaman dulu yang seperti ini ya, yang zaman sekarang yang seperti ini, sepedanya lebih ringan. Terus ini mobil ya, atau kereta. Nah, zaman dulu seperti ini, awal-awal mobil ditemukan. Nah, sekarang ada yang seperti ini, mobilnya sudah canggih. Selanjutnya ada kereta api uap, ini masih pakai uap atau pakai batu bara. Nah, kereta api sekarang pakai listrik, cepet. Nah, ini biasanya di Jepang, Cina juga pakai ini.
Lalu ada pesawat terbang. Ini awalnya seperti ini, pesawat terbang. Sekarang sudah seperti ini, muatnya lebih banyak penumpangnya gitu ya, dan lebih cepat. Kalau ini jarak dekat-dekat saja. Terakhir ada kano atau perahu. Ya, nah yang zaman sekarang ada kapal pesiar ya, kan bisa lebih jauh, lebih cepat dan lebih mewah. Biasanya kalau orang naik kapal pesiar itu mahal ya naiknya biasanya. Lanjut, ayo mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau, perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Nah, jadi tugas kalian adalah melihat atau menulis ulang keberagaman penumpang di perahu. Tadi kita bisa lihat ya, apa saja dari orang-orangnya, terus dari apa yang dipakainya, seperti itu. Ada tipe-tipe orangnya seperti apa. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Ayo mencoba. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Wah, ini ya. Hati-hati kalau kita bermain di pantai. Jadi harus dalam pengawasan orang tua, apalagi kita yang belum bisa berenang. Nah, hati-hati kalau biasanya orang nggak sadar tiba-tiba sudah di tengah gitu ya. Nah, itu yang berbahaya, bisa tenggelam. Selanjutnya, menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Nah, menjaga keselamatan orang lain di pantai, misalnya bermainnya tidak berlebihan, tidak main dorong-dorongan, itu kan berbahaya ya, nanti tahu temennya kedorong sampai ke tengah. Terus pokoknya bermain yang baik. Nah, selanjutnya dalam pengawasan orang tua atau orang yang bertugas untuk menjaga pantai itu biasanya ya. Jangan sampai kita lebih dekat sama mereka, jangan terlalu jauh, nanti tidak terpantau oleh orang-orang tersebut. Kalau bahasa Inggrisnya by watch ya. Terus yang ketiga, bisa kita misalnya menggunakan pelampung ya, menggunakan pelampung yang seperti ini. Ada yang dipakai di badan juga, ada juga yang dipakai di tangan kalau tidak bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang, yang keempat itu kita bisa bermain di pinggir saja ya, bermain di pinggir saja. Nah, terus jika ada orang yang tenggelam ya gitu ya, atau orang yang sudah ke tengah, kita harus cepat-cepat melaporkan kepada pihak pengamanan atau pihak yang mengawasi pantai. Jadi seperti itu. Udah ya. Oke, selanjutnya ayo berlatih. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Nah, ini ada banyak ya, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya, nah jika misalnya terjadi sesuatu kepada teman, kita bisa menolongnya, menemani teman melakukan kegiatan di pantai ya. Jadi ya agar kita juga bisa menolongnya jika teman itu tidak bisa berenang begitu ya, atau kita bisa melaporkan kepada orang yang lebih dewasa. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya ya, orang akan terbawa arus jika ombaknya besar. Jadi kalau ada ombak besar, cepat-cepat minggir atau cepat-cepat ke ke pantai, ke daratan. Selanjutnya, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Ya, karena bisa tenggelam. Selain itu takutnya ada hewan-hewan buas ya, seperti hiu yang bisa memangsa manusia jika kita berenang ke tengah ya, terlalu jauh ke laut ya, karena hiu itu tidak bisa di pantai, tetapi dia bisa di kedalaman tertentu. Jadi kalau kita ke tengah laut itu hati-hati, apalagi kalau kita menggunakan
nih menggunakan perhiasan yang berkilau. Nah, hati-hati kalau di laut, maka dilepas semua perhiasan. Nanti dipikir hiu kita itu adalah ikan, begitu ya. Jadi kalau berenang di laut itu usahakan tidak menggunakan perhiasan. Nanti dipikirnya berkilau seperti sisik ikan. Nah, nanti kita dilahapnya. Hati-hati ya. Lalu menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Iya, karena kalau benda tajam ini kita keinjak akan menyebabkan luka. Nah, itu juga hiu juga atau hewan-hewan lain, hewan-hewan yang buas itu biasanya sangat sensitif dengan darah. Jadi kalau seperti hiu itu kalau cium bau darah dia akan agresif dan mengejar si pemilik darah itu ya. Nah, itu pokoknya hati-hati. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Di pembelajaran 2 kita akan bertemu lagi di pembelajaran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.